Jadi gimana? Di sekolah sekarang lagi belajar tentang apa? Biasanya matematika. Sulit. Ya lumayan sih. Nah, ini tehnya. Sore-sore gini emang sih paling cocok kita ngemil sambil ngeteh. Wah, makasih Kak Erlin. Kuenya mana, Kak? Kita bagi 3 kan? Iya dong, sebentar ya. Dibantu yuk. Nih, piringnya coba diambil dulu. Yang ini pertama untuk Putri. Nih, oke. Yang ini untuk Zahira. Nah, yang ini untuk Kak Herin. Tapi berhubung Kak Herin sedang diet, jadi Kak Herin bagi 3 lagi aja deh untuk kita bertiga. Gimana? Nih, kita bagi 3 dulu ya. Kakak yakin Kak mau diet? Jangan diet Kak, nanti malah sakit loh. Iya, sakit. Perasaan iri. Yang lainnya makan banyak, kakak cuma makan seuprit. Nggak gitu kok, dietnya nggak diet gimana-gimana gitu. Sebenarnya tadi itu Kak Herin makan siangnya terlalu kelamaan, jadi terlalu terlambat, jadi masih kenyang gitu. Jadi kan ini mubazir nanti. Kita bagi-bagi lagi dulu ya. Ini untuk Zahira. Mana? Iya. Ini untuk Putri. Kasih Kak. Oke. Tuh, gara-gara tadi habis belajar matematika ngeliat kayak gini jadi kayak pecahan ya. Anak pintar emang beda ya. Gimana? Masa denger apa ya? Ya, emang sih ya, adik-adik kakak ini tuh pada pinter-pinter. Nah, sekarang Zahira coba deh lihat. Pada potongan kue ini, kira-kira pecahan apa ya yang Zahira lihat? Kak Herlin dan Kak Putri coba deh lihat potong-potongan kue itu. Oh iya benar. Jika ingin disebutkan dalam pecahan, maka bagian yang aku dan Safira peroleh masing-masing mendapatkan 1/3. Sedangkan kakak hanya mendapatkan 1/3. Betul Putri. Nah, biar lebih jelas lagi, kakak akan menjelaskan pernyataan yang telah kalian jelaskan tadi. Tadi Kak Herin, Putri, dan Zahira berbagi kue untuk minum teh. Ada 3 potong kue yang akan dibagi. 1 untuk Zahira, 1 untuk Putri, dan 1 untuk Kak Herin. Namun, khusus kue Kak Herin dibagi lagi menjadi 3 bagian. Sehingga Kak Herin mendapatkan hanya 1 potong dari 3 bagian. Atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 1/3. Sedangkan untuk masing-masing Putri dan Zahira mendapatkan 1 kue ditambah 1/3 kue dari Kak Herin. Maka dapat juga dituliskan dalam kalimat matematika menjadi 1 ditambah 1/3. Atau bisa juga dengan cepat ditulis menjadi pecahan campuran 1/3. Secara lebih rinci, penjumlahan pecahan tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut. Karena angka 1 adalah angka bulat, maka untuk mempermudah penjumlahan, kita ubah angka 1 menjadi pecahan yang penyebutnya sama dengan pecahan yang akan dijumlahkan dengan angka 1 tersebut. 1/3 memiliki penyebut berupa angka 3. Maka angka 1 kita ubah dalam bentuk pecahan dengan penyebut angka 3 juga, sehingga menjadi 3/3. Oleh karena itu, 1 ditambah 1/3 dapat juga kita jadikan menjadi 3/3 ditambah 1/3 sama dengan 4/3. Lalu hasil 4/3 apabila akan kita perkecil menjadi pecahan campuran, maka akan menjadi 1/3.
Jadi Putri mendapatkan 1/1/3 kue. Demikian pula dengan Zahira mendapatkan 1/1/3 kue. Wah, jelas banget penjelasan dari Kak Herlin. Kok kamu udah makan aja sih? Mana tahan ya Zahira ya? Ya Kak, maaf ya aku udah gak tahan. Ya ampun. Ya udah yuk, sambil dicicip aja kuenya. Ngomong-ngomong, kakak jadi penasaran deh sama kemampuan kalian. Boleh ya kakak tes tipis-tipis? Boleh Kak, siapa takut? Dek, kamu takut nggak? Ih enggak lah, Zahira gitulah. Mantap, adik-adik kakak ini tuh emang pemberani deh. Simak ya pertanyaan berikut. Baiklah, misal setiap kue yang ada di piring kalian dibagi juga menjadi 3, sehingga total potongannya menjadi 3 kali 3 potong menjadi 9 potong. Lalu Putri memperoleh 5/9, sedangkan Zahira memperoleh 1/3. Coba jawab benar atau salah pernyataan-pernyataan kakak berikut ini. Pernyataan pertama, Putri mendapatkan kue lebih banyak. Kedua, Zahira mendapatkan kue lebih banyak. Ketiga, Putri dan Zahira mendapatkan bagian yang sama. Keempat, Zahira mendapatkan kue lebih sedikit. Kak Herlin gak salah nih, ngetesnya langsung banyak gitu. Tenang Dek, kita coba jawab yuk. Seperti yang tadi Kak Herlin sebutkan, bahwa misalkan setiap kue yang ada di piring semuanya dibagi menjadi 3, sehingga total potongannya menjadi 3 kali 3 potong menjadi 9 potong. Lalu Putri memperoleh 5/9, sedangkan Zahira memperoleh 1/3. Langkah selanjutnya adalah merubah pecahan 1/3 ke dalam bentuk pecahan yang penyebutnya sama dengan 5/9. Sehingga menjadi 1/3 dikali 3/3 sama dengan 3/9. Atau bisa kita nyatakan bahwa 1/3 sama dengan 3/9. Sehingga dapat kita simpulkan kembali data tersebut menjadi Putri mendapatkan 5/9 potong kue, Zahira mendapatkan 3/9 potong kue. Sekarang mari kita cocokkan data yang sudah kita simpulkan tadi dengan pernyataan-pernyataan dari Kak Herlin. Pernyataan pertama, Putri mendapatkan kue lebih banyak, maka pernyataannya bernilai benar. Kedua, Zahira mendapatkan kue lebih banyak. Pernyataan ini bernilai salah. Ketiga, Putri dan Zahira mendapatkan bagian yang sama. Pernyataan ini bernilai salah. Keempat, Zahira mendapatkan kue lebih sedikit. Pernyataan ini bernilai benar. Kak Putri keren. Nah, gimana Kak Herlin? Benarkah penjelasan dan jawabannya Kak Putri? Betul sekali, 4 jempol untuk Kak Putri. Aku jadi inget deh Kak, di sekolah Putri juga lagi mempelajari bentuk bilangan. Selain pecahan, bentuk bilangan lainnya itu desimal dan juga persen. Betul Putri. Nah, gimana kalau kakak tes kemampuan kalian di tingkatan yang lebih tinggi lagi? Aduh, kenapa sesi santai sore berubah jadi sesi suntuk sore sih? Jangan lebay, kalian itu pasti bisa. Lanjutlah Kak, kira-kira soal ujian berikutnya apa ya? Oke, kakak seneng nih dengan semangat kalian. Nah, simak ya soal cerita berikut ini. Perpustakaan sekolah mendapatkan sumbangan buku-buku dari orang tua murid. Sebanyak 30% adalah buku cerita fiksi, 0,25 buku pelajaran, dan sisanya buku ensiklopedia. Berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia? A. 7/12 bagian, B. 9/20 bagian, C. 1/3 bagian, D. 1/4 bagian. Aduh, salah nantangin kayaknya. Ternyata rumit banget soalnya. Kak Putri aja nyerah, gimana nasib aku? Ikut nyerah aja lah. Mendingan dengerin penjelasannya Kak Herlin aja sambil ngunyah.
Aduh, kalian ini baru dipuji dengan penuh semangat tadi. Kok tiba-tiba langsung melempem kayak kerupuk kena air? Jadi begini loh caranya adik-adikku sayang. Dari soal cerita, kita peroleh data sumbangan buku-buku dari orang tua sebagai berikut. 30% adalah buku cerita fiksi, 0,25 buku pelajaran, dan sisanya buku ensiklopedia. Yang ditanyakan adalah berapa bagian dari semua buku yang disumbangkan merupakan buku ensiklopedia. Pertama-tama, ubah semua bentuk angka menjadi pecahan. Sehingga dapat kita katakan 30% menjadi 30/100 atau disebut juga 30 dari 100 bagian dari semua buku yang disumbangkan adalah buku cerita fiksi. 0,25 menjadi 25/100 atau disebut juga 25/100 bagian dari semua buku yang disumbangkan adalah buku pelajaran. Tidak lupa, seluruh buku yang disumbangkan kita nyatakan dalam nilai 1. Atau bisa juga kita konversikan dalam bentuk pecahan menjadi 100/100. Lalu, untuk mengetahui berapa bagian buku ensiklopedia dari seluruh buku yang disumbangkan, bisa kita dapatkan dengan cara berikut. Seluruh bagian buku yang disumbangkan dikurangi buku cerita fiksi yang disumbangkan, dikurangi buku pelajaran yang disumbangkan. Kita masukkan ke dalam rumus tersebut angka-angka pecahannya menjadi 100/100 dikurangi 30/100 dikurangi 25/100. Bagian pembilang kita hitung terlebih dahulu. 100 dikurangi 30 sama dengan 70. Lalu 70 dikurangi 25 sama dengan 45. Maka hasilnya adalah 45/100. Sehingga dapat kita katakan bagian dari semua buku yang disumbangkan yang merupakan buku ensiklopedia adalah 45/100. Atau bila disederhanakan, kita bagi 45/100 dengan salah satu bentuk pecahan angka 1 yang bisa membagi 45/100 dengan sempurna sampai angka terkecil. Kali ini yaitu 5/5. Sekarang kita hitung bagian pembilangnya terlebih dahulu. 45 dibagi 5 sama dengan 9. Sekarang kita ke bagian penyebutnya. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya 9/20 dari sumbangan buku orang tua ke perpustakaan sekolah adalah berupa buku ensiklopedia. Dan jawaban yang sesuai adalah jawaban B. Aha, begitu caranya ternyata. Oke, paham kok. Iya sama, Putri juga jadi ingat lagi dan makin paham. Ya udah yuk, kakak sekarang mau cuci cangkir dulu. Nah, terus kakak mau belajar dulu bahasa isyarat untuk besok mengajar. Oke, Kak.